Di bawah langit yang terhampar luas, taman kota menjadi tempat yang menawan pada saat malam tiba. Cahaya lampu jalan yang lembut menerangi jalanan yang beralun, menciptakan suasana yang damai dan memikat. Pepohonan yang menjulang tinggi di tepi jalan memperlihatkan siluet yang indah, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di tanah. Orang-orang datang silih berganti, datang bersama keluarga dan teman-teman mereka. Anak-anak yang mulai lelah bermain, kini beranjak pulang. Berjalan bergandengan dengan orang tua mereka yang sejak tadi duduk di bangku taman. Mengamati dengan senyum bahagia sambil berbincang-bincang santai. Di sepanjang jalur berjalan, banyak pasangan yang berjalan dengan saling merangkul, berbagi canda dan tawa di bawah cahaya bulan yang bersinar terang. Beberapa orang duduk di tepi kolam renang, menikmati kedamaian malam sambil menatap air yang tenang. Semilir angin malam membawa aroma bunga yang harum, menciptakan suasana yang menyegarkan dan menenangkan. Di area taman terbuka, sedang berlangsung pertunjukan seni atau konser musik kecil. Suara musik yang lembut mengalun di udara, mengisi ruang dengan kegembiraan dan semangat. Para penonton antusias berdiri di dekat panggung, menikmati penampilan para seniman lokal yang berbakat. Seiring malam semakin larut, cahaya lampu taman menjadi semakin redup, menciptakan suasana yang semakin intim dan romantis. Beberapa pasangan duduk di bawah pohon, berbagi cerita dan rahasia mereka, sementara yang lain berjalan-jalan di bawah bintang-bintang, menikmati keindahan malam. Momen indah yang bukan hanya tersaji tidak hanya untuk bersantai dan melepas penat, tetapi juga menjadi kesempatan di mana hubungan itu dibangun. Di bawah langit yang berkilauan, di antara pepohonan yang menjulang, tempat ini menjadi saksi dari momen-momen indah dan tak terlupakan yang terjadi di malam yang damai dan menyenangkan. Khususnya aku sangat menikmati malam ini. Semakin indah diiringi kisah yang diceritakan Sylvie. Saat Sylvie selesai bercerita tentang pengalamannya, aku merasa tertantang untuk juga membuka diri tentang kehidupanku. Aku pun mulai membuka suara untuk berbagi kisah tentang hubunganku dengan seorang pria, meskipun aku merasa ragu untuk mengambil langkah selanjutnya. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan padamu, Sylvie, kataku, memulai pembicaraan dengan hati-hati. Sylvie melihat ke arahku dengan rasa ingin tahu yang jelas terpancar dari matanya. Apa itu? Saat ini, aku sedang dekat dengan seorang pria. Ujarku perlahan, merasa sedikit gugup. Tapi aku merasa ragu untuk melanjutkan hubungan kami ke arah yang lebih serius. Wajah Sylvie terlihat antusias saat dia mendengarkan aku berbicara. Kenapa kamu ragu, Dad? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Sebenarnya, rasanya seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, tapi aku tidak bisa menjelaskannya. Sylvie mengangguk paham. Aku mengerti. Terkadang, kita harus mendengarkan intuisi kita, meskipun kita tidak bisa menjelaskan alasan di baliknya. Aku merasa lega mendengar kata-kata bijak dari Sylvie. Meskipun aku masih merasa bingung tentang perasaanku terhadap pria itu, tapi setidaknya aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam kegundahan ini. Terima kasih, Sylvie, kataku dengan tulus. Aku juga ingin lebih banyak bercerita dengan kamu. Jangan pernah ragu untuk membicarakannya dengan aku, Dad, ucap Sylvie dengan senyum hangat. Aku selalu di sini untukmu. Kami berdua menghabiskan sisa waktu bersama-sama, berbicara tentang hubunganku dan berbagai hal yang terkait dengan prinsip-prinsip dalam hubungan romantis. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menggangguku. Tapi sampai saat itu, aku akan terus mendengarkan hatiku dan percaya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik pada waktunya. Dan satu hal yang pasti, aku akan selalu bersyukur memiliki sahabat seperti Sylvie yang selalu ada untukku dalam setiap langkah hidupku. Di bawah gemintang, tempat ini menawarkan pesona. Dalam malam indah, suasana yang mempesona. Langit biru berubah warna menjadi lembayung. Sinar rembulan menyinari, memancarkan kelembutan. Di tempat yang damai, di bawah cahaya bulan, orang-orang berkumpul, menikmati suasana yang tenang.
Anak-anak berlarian dengan riang, tanpa ragu, mengelilingi kolam yang tenang, di bawah gemintang yang menari. Duduk di bangku, sepasang kekasih tertawa dan berbagi cerita. Mereka menatap bintang-bintang, mencari petunjuk dari semesta. Di beberapa sudut, bunga-bunga mekar dengan indah, menghadirkan aroma yang harum di tengah malam yang tenang. Musik mengalun lembut di sela pepohonan rindang, membawa kesegaran, menyatu dengan semilir angin malam. Musisi jalanan itu bersenandung pelan, di bawah cahaya bulan yang terang, mengisi malam dengan kebahagiaan dalam suasana yang hangat. Di meja-meja kecil, cahaya lilin menyala redup, menyinari wajah-wajah yang penuh tawa dan cerita. Di balik pepohonan yang berjajar, rahasia malam tersimpan, menciptakan kesan misterius di dalam taman yang rimbun. Namun, di bawah sinar bulan, semua terasa jelas. Setiap detik berharga dalam malam indah yang tak terlupakan. Kehangatan dan kebersamaan mengalir di antara kita, di tempat yang indah ini, di malam yang tenang dan damai. Malam indah di tempat ini membawa kedamaian dalam hati, menyisakan kenangan manis hingga kembali di malam berikutnya. Setelah berbagi cerita tentang kehidupan di kedai itu, Sylvie mengajakku kembali mengelilingi taman. Tak lama, kami pun duduk di kursi panjang, menikmati angin malam yang sejuk. Tatapan kami terfokus pada langit yang gelap, dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar terang. "Beb, ada rencana apa setelah ini?" tanya Sylvie, memecah keheningan. Aku tersenyum, merenung sejenak sebelum menjawab. Aku belum benar-benar tahu. Sebenarnya, mungkin aku perlu waktu untuk memikirkannya dengan lebih serius. Sylvie mengangguk paham. Aku mengerti. Kadang-kadang, hidup memang bisa terasa begitu tidak pasti. Ya, itu betul. Sahutku setuju. Tapi satu hal yang pasti adalah aku ingin terus menjalani hidupku dengan tenang, tanpa ada rasa takut. Kami berdua terdiam sejenak, membiarkan kata-kata itu menggema di antara kami. Meskipun kami berdua tidak tahu apa yang mungkin akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti bahwa kami akan selalu bersama dan akan selalu saling mendukung satu sama lain. Tiba-tiba, aku memiliki ide yang aku sendiri tak tahu entah datang dari mana. "Kamu belum mau pulang, bukan? Aku lapar. Aku masih rindu suasana kafe kesayangan kita." "Hehe." Sylvie tersenyum balas. "Ya, kita memang selalu satu pemikiran." Kami berdua berjalan menuju kafe yang kami kunjungi tadi, di mana banyak kenangan indah kami bersama tercipta. Jarak yang cukup jauh bukanlah masalah. Itu justru menyenangkan bagi kami. Aku dan dia bisa sambil bercerita di sepanjang jalan, atau merumpi tentang orang-orang yang kami temui di sepanjang jalan. Begitu kami tiba, kami langsung memesan makanan dan minuman favorit kami, duduk di tempat yang sama persis seperti yang kami tempati beberapa jam lalu. Saat kami menikmati makan malam kami berbincang tentang berbagai hal, tentang masa lalu, tentang impian-impian masa depan, tentang apa yang membuat kami bahagia. Setiap kata yang keluar dari mulut Sylvie seperti memberi semangat baru bagiku, dan aku merasa sangat bersyukur memiliki sahabat sebaik dia. Tiba-tiba, aku teringat dengan kisah cinta Sylvie di masa lalu yang baru sempat dia sedikit ceritakan. Soal pria yang pernah dekat dengan kamu itu, bagaimana ceritanya?" Sylvie terdiam, lalu dia menatapku dengan serius. Aku pun membalas tatapannya. Sampai akhirnya, Sylvie pun menampakkan senyumnya. "Jadi begini," kata Sylvie memulai ceritanya.